kasih banyak, mohon maaf ya sampai malam. Karena memang tadi hampir ada 50 pertanyaan. Sehingga tadi mengerucut adanya intelektual leader ya, jadi aktor intelektual dari perkara ini. Bahkan tadi disebut ada berawal dari telepon seseorang sehingga datanglah 8 orang dan seterusnya tadi sudah dijelaskan sama Leman atau Sulaiman bagaimana kejadiannya sehingga dia dirampas kemerdekaannya. Jadi kasus yang berputar hampir 2 tahun ini sebetulnya kasusnya simpel, bahwa ada seseorang yang kemerdekaan dia sebagai manusia dirampas sehingga dia tidak mempunyai kebebasan sebagai manusia, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan anak dan istrinya, sehingga dia tidak bisa pulang. Di dalam kasus pasal 333 atau perampasan kemerdekaan itu tidak dihitung berapa hari. Yang penting 1 hari pun kalau seseorang itu dirampas kemerdekaannya itu memenuhi unsur tindak pidana. Apakah seseorang juga dirampas kemerdekaannya diberi makan, tetap itu adalah bagian dari perampasan kemerdekaan. Itu berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung. Seperti itu. Leman menjelaskan semua berawal kejadiannya sehingga dia tidak pulang, sampai dia juga sempat dipukul, dikasih alat itu penutup kepala dan dia akhirnya dipukul dan seterusnya. Nah, ada 50 pertanyaan. Apa pertanyaannya saya tidak akan sampaikan, hanya memberikan intisari dari perkara ini mengerucut adanya intellectual leader atau aktor intelektual yang mengawali persoalan ini. Tadi sudah disampaikan. Penyidik juga sudah tahu, rentang waktunya pun sudah tahu, tanggal 11 sampai tanggal sekian itu di mana, dari mana kemana dan seterusnya itu tadi sempat ditanyakan. Seperti itu. Artinya benar ada terjadi pemukulan ya? Ada, kalau pemukulan sudah ada pemukulan. Kalau perampasan kemerdekaan artinya seseorang tidak boleh pulang, memang tidak boleh pulang. Seperti itu. Jadi perampasan kemerdekaan itu adalah orang tidak dirampas. Seseorang yang bisa pulang setiap hari tiba-tiba nggak pulang, orang yang bisa berkomunikasi dengan anak dan istrinya tidak bisa berkomunikasi, itu dirampas kemerdekaan dia sebagai manusia. Dalam kata lain penyekapan? Penyekapan, bahasa yang paling mudah penyekapan. Nah, di dalam kasus ini jelas sekali bahwa bagaimana korban ini Leman tidak boleh pulang, tidak boleh bertemu istrinya dan seterusnya. Itu tadi sempat diuraikan dari 50 pertanyaan. Cukup lama dan juga kita kan juga istirahat ya, karena mungkin tadi sholat dan sebagainya. Penegasan berarti 8 orang itu sebagai aktor intelektual ya, Bang? Kenapa? Penegasan aja berarti 8 orang itu adalah aktor intelektual. Bukan. Gimana? 8 orang itu muncul, dipanggil untuk datang dan setelah itulah ada kejadian di mana korban dibawa masuk di mobil dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak boleh menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu adalah materi dari perut justisia, adalah materi dari BAP. Tapi kalau sudah sidang, saya akan berikan berita acaranya. Kemudian justru di BAP pertama itu Leman merasa ada yang menyetir dirinya untuk tidak mengakui, maaf, tidak berkata jujur dan informasi. Maksudnya tidak berkata jujur untuk yang jujur yang bagaimana? Maksudnya dalam arti kata dia ada yang mengarahkan untuk menutupi tidak ada kejadian itu gitu maksudnya. Oh enggak, jadi saya tidak tahu ya. Yang jelas selama saya dampingin Leman dan Rini itu sudah menjelaskan secara terbuka kasus ini. Jadi kalau mungkin sebelum dia bertemu saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada saat saya dampingi, si Sulaiman dan Rini itu menyampaikan kejadian runtut peristiwanya seperti apa. Dari 11 Februari 2021, kejadian dia dibawa dari sini, ditaruh di sebuah apartemen, tidak boleh pulang dan seterusnya. Jadi ketemu istri juga nggak boleh, pulang ke rumah juga nggak boleh, ketemu anak juga nggak boleh, berkomunikasi pun tidak boleh. Nah, itu namanya kemerdekaan seseorang sudah dirampas. Bang, dalam BAP yang kedua ini ada kesulitan menjawab dari Leman? Tidak, karena pertanyaannya banyak dan sangat detail. Jadi penyidik
secara terperinci menanyakan peristiwa per peristiwa. Jadi kejadian tanggal 11 itu apa, 12 apa, 13 apa, 14 dan seterusnya. Itu ditanya secara terperinci dan Leman menjawab karena dia yang tahu. Bahkan dia bilang, saya masih trauma, Pak. Traumanya sampai sekarang. Terus ditanya, kenapa Anda tidak melarikan diri? Bagaimana saya mau melarikan diri? Saya ini sudah pernah dipukulin, saya ini sudah pernah ditutup kepala saya sempat bawa muter-muter gitu. Jadi ketakutan itu masih ada dan dia juga diancam supaya dia tetap ada di tempat. Seperti itu kejadiannya. Ada yang mau ditanya-tanya lagi rekan-rekan? Proses ini ada kekecewaan nggak dari Leman sendiri ketika ini kasus berlarut-larut? Kalau kekecewaan bukan hanya Leman, mungkin masyarakat yang mengikuti juga kecewa. Ini kasus muda, ini kasus perampasan kemerdekaan, bukan pembunuhan, bukan penganiayaan. Jadi bukan teroris juga. Ini kasus orang dirampas kemerdekaannya. 1 hari dirampas kemerdekaan itu sudah memenuhi unsur dengan ancamannya 9 tahun. Jadi perampasan kemerdekaan itu adalah kebebasan manusia itu diancam. Tidak boleh Anda kesana kemari. Dia dikasih makan mungkin iya, tapi mau keluar dia dikawal. Itu adalah kemerdekaan dia sebagai manusia telah dirampas. Bang, proses kasus ini sendiri tahapannya udah sampai di mana sih? Ini penyidikan, artinya di dalam hukum kalau sudah penyidikan berarti ada peristiwa pidananya. Ya, catat peristiwa pidana itu sudah ada sejak kasus ini penyidikan dan suratnya sudah ditembuskan di kejaksaan. Berarti sudah ditemukan ada peristiwa pidana. Saat ini lagi diproses siapa yang bertanggung jawab atas adanya perbuatan pidana tersebut sehingga muncul tadi. Bagaimana berawal di telepon muncul 8 orang yang membawa Leman dan seterusnya sama Lia. Nah itu tadi seperti itulah peristiwanya. Bang, jelaskan sedikit Bang. Untuk tersangka sendiri belum ada, Bang? Dinaikkan ke tahap penyidikan itu berarti tanggal berapa ya Bang? Atau kapan? Waduh, saya harus membuka itu. Itu sudah sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu mungkin ya, kalau nggak salah ya. Status saksi sebagai terlapor akan meningkat menjadi tersangka Ya, Bang? kalau sudah ada peristiwa pidana, penyidikan itu ditemukan ada peristiwa pidana. Sekarang yang diproses, yang dicari adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa pidana tersebut. Itulah yang dinamakan tersangka. Nah ini mudah-mudahan segera dalam minggu-minggu ini Anda tanya kepada penyidik supaya semuanya terang benderang. Jangan sampai kasus yang begitu mudah ini berputar-putar 2 tahun menjadi tidak jelas. Sayang orang mencari keadilan, mempercayakan keadilan kepada kepolisian. Akhirnya semuanya saling bertanya-tanya, ada apa kasus seperti ini? Bang, ada kesiapan nggak sih untuk Leman sendiri mungkin jika dikonfrontir dengan pihak? Tidak ada, ini bukan kasus pencemaran nama baik ITE, nggak ada konfrontiran, tidak ada perdamaian. Jalan terus, tidak ada. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi ada postingan di media, mungkin seakan-akan Leman itu menyatakan bahwa tidak ada penyekapan terhadap dirinya dan tidak ada pemukulan. Saya justru berterima kasih kepada mereka yang memposting itu. Kenapa? Itu menjadi bukti. Logikanya, kalau tidak ada penyekapan, tidak ada pemukulan, kenapa harus menyuruh Leman preskon? Itu logika. 1. Yang kedua, saya berterima kasih Anda memposting itu. Karena diposting di suatu tempat, di mana tempat itu bukan tempat Leman berada. Artinya membuktikan memang Leman tidak pernah ada di rumahnya. Jadi postingan tadi saya sempat dikirimin bahwa itu ada postingan di mana Leman menyatakan dia pakai masker, tanggalnya antara pokoknya Februari, bahwa saya tidak disekap, saya tidak dipukul. Jadi logika terbalik, kalau memang tidak ada kejadian itu, kenapa menyuruh Leman harus preskon? 1. Yang kedua, saya juga mendapatkan foto, di situ ada rumah seseorang. Kalau memang Leman dalam keadaan bebas merdeka, preskonnya itu di rumahnya Leman. Seperti itulah ya. Jadi justru yang Anda posting itu menjadi bukti terbalik. Justru membuktikan terbaliknya peristiwa pidana, justru membuktikan bahwa ada kejadian.
Karena kalau tidak ada kejadian, kenapa Leman yang driver ini harus preskon memanggil wartawan begitu banyak? Ya kalau memang nggak ada kejadian ya pulang tidur di rumah. Kenapa susah-susah preskon? Berarti bisa dibilang pada saat respon saat itu ada tekanan, ada paksaan. Ini pertanyaan bagus, tanya ke yang menekan, jangan ke saya. Karena saya di sini tidak menekan-menekan, saya hanya mendampingi saja. Itu pertanyaan sudah ada terjawab di atas, Anda tanya ke penyidik ya. Oke. Ada lagi? Ya. Bro, update berapa kamu?